pembukaan acara ini, marilah kita bacakan surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. Acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran kepada saudara Alim. Kepada saudara Alim, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mudah-mudahan dengan pembacaan dari surah Al-Fatihah dan diri dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, mudah-mudahan acara kita dan juga karantina kita, bimbingan kita semuanya berjalan dengan lancar sampai selesai dan semuanya berbarokah.
Acara yang ketiga, sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan dibawakan disampaikan oleh Yayasan dari ketua. Sambutan yang pertama dari ketua panitia kepada yang bertugas Ustaz Syamsul Hadi LCMH, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Sadatul hudur dan masyayikh wal asatidah wa tullab wa talibat, أقول لكم تحية إسلامية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada siang hari ini atau sore hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama di dalam ruangan ini untuk membuka acara karantina bimbingan belajar atau tryout persiapan seleksi ke Universitas Timur Tengah, Mesir, Yaman, Maroko. Yang memuliakan pengurus Yayasan Pondok Pesantren Rasyidiyah Khalidiyah, Mu'alim Al-Ustaz Kiai Haji Rifan Saifuddin LCMPDI, yang memuliakan dan menghormati Mu'alim Al-Ustaz Kiai Haji Alfianur LCMPDI, Kepala MA atau Madrasah Aliyah Putra Rasyidiyah Khalidiyah, yang memuliakan seluruh asatidz dan ustadzah, tenaga pengajar bimbingan belajar tryout seleksi Timur Tengah, dan yang memuliakan wali santri atau yang mewakili peserta, adik-adik peserta, calon-calon mahasiswa, mahasiswi pelajar di Timur Tengah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, tidak terasa setelah beberapa hari kita men-share pendaftaran seleksi ini, ternyata terpilih ada 44 peserta yang ingin bimbingan belajar seleksi Timur Tengah, yang mana terdiri dari 6 orang insya Allah ke Yaman. Saya bilangnya ke Yaman karena mudah-mudahan optimis duluan insya Allah lulus nanti. Dan juga sisanya berarti 38 orang ke Mesir. Mudah-mudahan lulus seberatan. Amin ya rabbal alamin. Ini suatu kebanggaan, suatu yang luar biasa sekali. Ada antusias dari kita semua untuk melanjutkan pendidikan di Timur Tengah, yang mana notabene adalah sebagai sumber keilmuan Islam yang patut kita gali sedalam mungkin, sebanyak-banyaknya. Dan perlu kami sampaikan bahwasanya bimbel atau tryout ini bukanlah sebuah jaminan. Kami tidak bisa menjamin bahwa kalian nanti yang akan melakukan tes akan lulus seberatan. Tapi kami sebagai orang yang bertanggung jawab untuk membekali kalian, untuk memberikan bimbingan semaksimal mungkin, dengan doa tentunya, mudah-mudahan kita seberatan lulus. Amin ya rabbal alamin.
Yaitu juga tentunya kembali kepada kalian dengan semangat belajar yang tinggi, tidak pantang menyerah, apalagi di bulan Ramadan yang cuacanya lumayan panas, juga puasa ya. Yang demikian itu tidak menghalangi kalian semua untuk belajar bersama-sama. Mudah-mudahan kita berhasil dan sukses. Perlu kami infokan kegiatan program kita nanti mulai besok hari tanggal 2 April 2022, mulai jam 7:30 sampai zuhur. Itu ada 3 materi. Materi pertama nahwu sharaf, mulai jam 7:30 sampai jam 9. Kemudian disusul dengan materi balaghah. Kemudian lagi disusul dengan fahmul maqru'. Fahmul maqru' itu seperti kita memahami teks bacaan nas yang berbahasa Arab, lalu kemudian bagaimana tingkat pemahaman kita. Lalu kemudian nanti ada biasanya pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab. Nah, setelah zuhur sampai asar itu kita break dulu, istirahat. Silahkan kalau misalkan mau menghafal Al-Quran atau misalkan mau santai-santai tidur tidak mengapa. Nanti setelah sholat asar jam 4:30 sampai 5:30 lanjut ke materi keempat, yaitu maharatul kalam wal istima'. Kita mengasah skill kemampuan kita dalam berbahasa Arab dan juga bagaimana pendengaran kita, kepekaan pendengaran kita terhadap lafal-lafal atau kalimat dalam berbahasa Arab. Nanti setelah itu tidak ada lagi kegiatan bagi yang tinggal di asrama, baik yang putra maupun putri. Nanti insya Allah akan ditambah kegiatannya dengan pembina asrama, dan beliau ini juga ustadz-ustadz yang mumpuni, semuanya lulusan Timur Tengah. Jadi ada yang lulusan dari Mesir, ada yang lulusan dari Yaman. Nanti di asrama baik putra maupun putri ada pembinanya. Apapun keperluan kalian, apapun yang kalian ingin tanyakan, bisa sampaikan kepada pembina. Insya Allah akan dibimbing, akan dituntun. Baik yang misalkan ada hafalan Quran, mau setoran hafalan Quran, bisa distorkan kepada pembina. Atau misalkan mau menghafal mufradat, kalimat-kalimat bahasa Arab, memperkaya bahasa Arab, bisa juga distorkan. Apapun itu nanti bisa disampaikan kepada pembina asrama. Dan ini program akan kita laksanakan sampai 12 hari. Hari ke-13, hari ke-14 insya Allah akan kita isi dengan thaqafah Islamiyah, wawasan keislaman umum seperti tafsir, ilmu tafsir, hadis, ilmu hadis, dan juga ilmu-ilmu yang lain seperti fikih, akidah, tauhid dan sebagainya, yang nantinya juga akan diampu oleh ustadz-ustadz, mu'alim-mu'alim yang ada di depan kalian semuanya. Dan mudah-mudahan dengan ada ikhtiar seperti ini, kita semua sukses dan mampu nanti lolos di tes seleksi Timur Tengah dan bisa merasakan kenikmatan belajar di Timur Tengah, baik di Mesir maupun di Yaman. Amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Salah hilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah sambutan dari ketua panitia kita, Ustaz Samsul Fajri LSMA, yang mana beliau yang ingin beliau sampaikan pada mulanya itu adalah usaha. Karena kita tidak bisa menjamin apapun kelulusan dan apapun itu kita tidak bisa menjamin, yang bisa menjamin itu hanya usaha. Saya jadi ingat perkataan salah satu syekh di Mesir itu, ulama itu tidak semua orang bisa menjadi ulama. Tidak semua orang bisa menjadi ulama. Tapi ulama itu bisa berasal dari orang mana saja. Karena apa? Karena semuanya bertumbuh pada usaha. Nah, kemudian sambutan yang kedua akan disampaikan oleh yayasan kepada yang bertugas. Dipersilakan. Ini juga sekaligus membuka karantina kita yang akan dibuka langsung oleh perwakilan dari yayasan kita.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Alhamdulillah, kita melakukan sesuatu yang merupakan ikhtiar atau upaya awal langkah kita menuju gerbang Timur Tengah. Alhamdulillah, di sini hadir para asatidzah dan ustadzah. Sebagian masih berada di depan. Yang hadir di sini, kalau dari sana, beliau adalah Ustaz Mahmuddin LCMA. Beliau alumni Al-Ahqaf Yaman. Selanjutnya, Ketua Panitia Pelaksana Syamsul Badri LCMA. Beliau menguasai banyak qiraat Al-Quran. Beliau hafiz Al-Quran. Kemudian imam di beberapa masjid negara Eropa, di antaranya Swiss dan Australia. Ke samping kanan lagi, Al-Mukarram Ustaz Alfian Nuh LCMA. Beliau juga alumni Jami'ah Islamiyah di Madinatul Munawwarah, alumni Madinah. Dan yang membawa acara ini masih hangat LC-nya. Ini dari Al-Azhar, Kuliah Syariah. Ya. Kalau kuliah syariah banyak di sini. Termasuk saya juga kuliah syariah. Jadi saya menjadi ingat ucapan salah seorang hukama dari Irak ketika memberikan pesan kepada murid-murid. Apa katanya? Kalau saya boleh terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, kalian adalah angkatan pembina sejarah yang menjelma dari air mata, api dan darah. Kini kalian tengah memetik bulan dan bintang-bintang. Kalian akan membawa dunia baru di atas bumi nan kemilau dan di bawah langit yang cemerlang. Di sini adalah satu kesempatan untuk menimba ilmu, menimba wawasan kepada para asatidzah dan ustadzah yang sudah berpengalaman dan malang melintang di Timur Tengah. Mereka bukan hanya beberapa tahun saja, bahkan ada yang puluhan tahun berada di Timur Tengah. Tahu bagaimana bergaul dengan orang Arab, bagaimana sensasi belajar Timur Tengah, dan bagaimana cara bergaul dengan orang-orang dari mancanegara. Makanya tadi ada diisi Thaqafah Islamiyah. Itu sangat penting, karena kita sebagai bangsa Indonesia, bangsa Timur, ya, yang kadang-kadang karena kita ini terlalu lama dijajah, ada sifat imperial. Ada sifat imperial. Kalau itu apa? Minder. Itu jangan sampai terjadi. Maaf, kita lahir di kampung, besar di kampung, makan makanan kampung, tapi kita tidak boleh kampungan. Ya. Di sini alhamdulillah mungkin ada yang baru pertama kali ke Rasyidiyah Khalidiyah. Ustazah dan asatidzah di sini terdiri dari berbagai macam alumni. Ada yang paling banyak itu adalah dari Al-Azhar Mesir, ada juga dari Zaitunah Aljazair, ada dari Maroko, ada dari Yaman, ada dari Tunisia, ada dari Sudan, dan bahkan untuk tahun-tahun kedepannya Rasyidiyah Khalidiyah mencoba mengembangkan atau berhubungan dengan universitas-universitas Eropa. Yang saat ini yang berada masih S2 di Cambridge, London, itu adalah Wadatul Nabirat dari Barabai. Kemudian ada anak putra kandangan juga yang S2 di Toronto, Kanada. Dan akan berangkat anak Amuntai namanya Khairul Nisa, itu akan melanjutkan ke McGill, Kanada. Artinya kita sebagai orang yang berlatar belakang agama tidak boleh terpaku dakwah kita pada satu sisi atau satu masjid saja.
Kita harus masuk ke pabrik-pabrik, kita harus masuk ke industri, dan kita mungkin harus masuk ke birokrasi. Dan satu lagi yang ketinggalan, kalau ada yang ke Mesir, ada yang ke Yaman, dan 3 orang ke Turki. Ya. Mungkin nanti susul putrinya, ini 3 ke Turki ini dari putra semua. Mudah-mudahan kita bisa berhasil dan terwujud apa yang kita harapkan. Karena itu tadi Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang artinya, apa kata beliau? Hasil usahaku di bawah bayang-bayang usahaku. Di ayat yang lain, rezekiku di bawah bayang-bayang usahaku. Maka sekali lagi kita tegaskan di sini adalah sebuah ikhtiar atau langkah awal kita menuju kesuksesan yang mudah-mudahan kita harapkan gilang ke depan, gilang gemilang ke depan ini, dan mudah-mudahan kita semua di sini sukses sesuai dengan harapan kita bersama, sesuai dengan harapan orang tua. Semoga kita semua bisa menjadi kebanggaan mereka. Allahu waliyut taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketiga lagi, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, bimbingan belajar ke Timur Tengah secara resmi saya nyatakan dibuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan dibukanya acara karantina kita yang akan diadakan selama kurang lebih 15 hari, maka dengan itu berakhir jugalah acara pembukaan kita pada hari ini. Saya selaku pembawa acara Muhammad Said Mujidan, mohon ampun dan maaf kalau ada kekurangan dan juga kesalahan dalam perkataan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebelum kita bubar, hendaknya kita sahkan dulu dengan sebuah doa yang akan dibawakan oleh Abang Taufik kepada beliau bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbana wasi'na nashkuru ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa na'malu salihan tardahu wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika as-salihin. Allahumma a'inna 'ala dhikrika wa shukrika wa husni 'ibadatik. Allahumma ahsin 'aqibatana wa ij'alna wa ij'alna min khizyi dunya wal akhirah. اللهم انفعنا وعلمتنا وعلمنا ما ينفعنا وانصرنا ومن تنفعنا. اللهم اجعل حسنة تقواها وزكها خير من زكاها انت وليها. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ya, baiknya para ulama Islam, ya boleh. Sekarang kita buka tanya jawab ya. Mungkin ada hal praktis dari panitia, silakan dijelaskan teknis pelaksanaan. Untuk kita mengisi waktu sebelum sholat asar ya. Kalau ada pertanyaan baik dari peserta maupun orang tua atau wali, silahkan kita di sini siap untuk mendengarkan, kita sama-sama sharing. Dan juga kami sampaikan bahwa nanti setelah sholat asar berjamaah di masjid, kita akan mengadakan pretest, ya, mengadakan pretest ya, soal sekitar 50 soal yang semuanya A, B, C, D, ya. Dan ada sedikit insya di akhir itu sebagai latihan, dan ingin kami melihat
kemampuan setiap peserta. Nanti insya Allah akan diberi waktu sekitar 1 jam dari 4:30 sampai 5:30. Jadi sebelum itu kalau ada yang ingin ditanyakan silakan. Tempat pelaksanaannya seperti sama di sini. Nanti kita balik lagi ke sini, ya, balik lagi ke sini. Dan seperti yang tadi saya sampaikan, waktunya 1 jam. Selesai ataupun tidak selesai dikumpulkan. Karena nanti ketika seleksi Timur Tengah itu kita akan berpacu kepada waktu. Waktu yang diberikan hanya sekitar 45 menit atau 50 menit, dan soal yang diberikan 50 sampai 60 soal. Jadi target kita adalah menjawab soal itu 1 soal kurang daripada 1 menit. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan kepada peserta dan juga orang tua atau pengwali, hal-hal yang mungkin belum jelas dan sebagainya. Silakan diangkat tangan. Kepada rekan-rekan yang pengajar di luar, silakan masuk ke dalam untuk memperkenalkan pengajar-pengajar yang nanti akan membimbing teman-teman semua. Ustaz Ajib, Ustaz Mangku Umi, insyaallah Sayyidina Muhammad. Beliau ini bujang masih. Lah, jadi bagi anak dan berminat bisa daftar. Mana lagi Ustaz Wildan? Ustaz Wildan. Ya, pada Ustaz. Nah, ulun di sini memperkenalkan guru-guru atau pembimbing yang nanti mengajar langsung di karantina bimbingan belajar dan terdapat persiapan seleksi masuk ke Universitas Timur Tengah. Untuk kelas kan sudah disepakati, kelasnya ada 2, kelas Yaman dengan kelas Mesir. Nah, untuk kelas Yaman materinya hanya ada 2, karena memang tes Yaman itu 2. Yang pertama materi tentang fikih, yang kedua materi tentang nahwu dan sharaf. Nah, untuk pengajar Yaman ada Ustadz Wildan, Muhammad Wildan LCMA. Beliau asli lulusan Yaman. Insyaallah Jamil. Lulusan Jamil insyaallah. Nah, kemudian di sini juga ada Ustadz Mahmudin LCMH. Beliau juga lulusan Al-Hafidh. Beliau dan satu lagi Ustadz Hamdan. Nah, beliau Ustadz Hamdan ini lulusan Azhar, cuman kami minta untuk juga membimbing di kelas Yaman. Nah, untuk materi nahwu nanti dipegang langsung, diampul langsung oleh Ustadz Wildan. Beliau yang mengarang modulnya, muqarrarnya, beliau juga yang mengajarkannya insyaallah selama 14 hari ke depan. Dan untuk materi fikih itu nanti diampu oleh Ustadz Mahmudin serta Ustadz Hamdan. Nah, kemudian untuk kelas Mesir ada 4 materi seperti yang dijelaskan Ustadz Samsul Badin tadi. Yang pertama ada nahwu dan sharaf, kemudian ada balaghah, kemudian ada fahmul maqru, lalu yang ketiga yang keempat Baharul Kalam wal Misyak Istima'. Nah, untuk materi nahwu sharaf ana sendiri yang disuruh mengajar, Ismi Ahmad Rusdi bin Farhani bin Fahrul Razi bin Asyad. Dan saya ini minder sebenarnya ustaz-ustaz yang di depan ini itu sejatinya luar Timur Tengah semua, illa anak. Nah, anak lulusan Mahadul Ulum Islamiyah Ulamiyah di Jakarta, di PIA. Lah, jadi namanya Timur Tengah tapi bukan di Timur Tengah. Liburnya kayak Timur Tengah tapi kayak bukan di Timur Tengah. Jadi kami itu walaupun di PIA, namun sistemnya sistem Saudi. Jadi liburnya beliau-beliau ini 3 bulan PIA. Jadi sekedar informasi buat
calon mahasiswa yang mau ke Mesir atau di Timur Tengah lainnya, di sana liburnya panjang. Ya, liburnya panjang sekali. Jadi kalau ada yang punya mimpi, punya libur yang panjang, kuliah di sana. Nah, kemudian untuk materi balaghah itu diampu oleh dua pengajar yang muda dan bujang, yaitu Ustaz Najib Fadil LC, entah kemana beliau, dan Ustaz Jinan Sakil Jinan juga LC, nah dari sama-sama Azhar. Nah, untuk materi Fahdul Maqbu, Ustaz Mangkubumi, Ustaz Nasrani Mangkubumi apa? Mana beliau? Ke bawah ya. Ustaz Mangkubumi soalnya anak putra tahu. Ya, anak Iba tahu. Ustaz Mangkubumi dan Ustazah Rina Hilwati ya. Berdua lah. Nah, jadi Ustazah Rina Hilwati yang di belakang. Yang jadi sudah. Nah, beliau juga alumni Al-Azhar Mesir. Nah, untuk materi istimewa, Maharatul Kalam istimewa itu langsung diampu oleh ketua. Beliau ketua kami adalah Ustaz Samsul Fajri serta Ustaz Zaki Mubarak. Beliau alumni Yaman. Nah, jadi itu yang bisa kami sampaikan. Ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Nah, ada konsumsi dan alhamdulillah ada Ustaz Hamdan. Nah, datang. Nah, itu beliau yang dagang itu. Ya, silakan konsumsinya dibagikan jam makan siang. Ada pertanyaan silahkan ke tangan. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Belum izin bertanya. Untuk yang belajar pagi tadi itu kan ada 3 materi. Untuk setiap materinya itu apakah ada jeda atau istirahat itu atau bersambung-bersambung itu ada belajar besok? Syukur. Oke, untuk materi yang Mesir ataupun materi Yaman, kami semalam ketika rapat penentuan materi itu sudah menyusun sedemikian rupa agar ada jeda di setiap pertemuan. Jadi satu materi itu kita berikan waktu sekitar 1,5 jam atau 90 menit. Nah, misalnya materi pertama untuk kelas Mesir dari jam 7.30 sampai jam 9:00. Nah, nanti dari jam 9.00 ada jeda sekitar 15 menit bagi anak memadar atau memadar. Ya, saya tak tahu bahasa Indonesia memadar itu apa. Memadar lah, ya, ya memadar kailullah kalau bahasa Arabnya. Itu seberapa jam kita beri jeda waktu. Nanti dari jam 9.04 masuk materi kedua sampai jam 11 kurang seperempat. Nah, lalu kembali jeda seperempat jam dari 10.45 sampai jam 11 itu istirahat jeda. Jam 11 mulai materi ketiga sampai 12:30. Sholat zuhur, silakan istirahat. Nah, istirahat bagi yang mau tidur alhamdulillah, bagi yang mau ngaji alhamdulillah, bagi yang mau murajaah silakan. Tapi tolong berikan hak matanya, hak tubuhnya lah, karena kita puasa Pak. Ya. Ya, bagi yang tahan alhamdulillah silakan berjuang dengan sejuang-juangnya. Ya. Kami tidak memaksa. Nah, nanti setelah asar kembali kita masuk materi yang keempat, itu dari 5:30 sampai 5:30. Dan 5:30 itu ya siap-siap MCK lah, mandi cuci kakus, kemudian siap berbuka. Dan setelah maghrib bagi anak asrama ya bisa beribadah sesuai dengan keyakinan masing-masing. Ya, silakan beribadah sepuasnya sampai jam tarawih. Nah, nanti habis tarawih dan kalian tidak perlu tarawih di masjid Raha. Kan kalau di masjid Raha sejus. Kalau ikut tarawih di masjid Raha sejus, nah, selesainya itu sekitar jam 10 kurang seperempat. Itu kalau imamnya biasa laju. Kalau imamnya kayak Musyara Rashid, apalagi kalau saya, yang hafalannya terbata-bata, itu lambat nanti. Nah, jadi seperti itu.
Jadi nanti anak asrama sholatnya bareng-bareng anak tahfiz di dalam, anak putri atau anak putra sama lah. Jadi tapi kalau anak ikut di istirahat silahkan, kami tidak memaksa. Cuman agar kalian punya waktu untuk istirahat atau mau menambah hafalan atau mau menambah kosakata atau belajar atau apa bersama pembina, maka kami sarankan sholat tarawihnya di asrama. Ya. Ya, untuk waktu antara selesai materi dari mana? Dari setengah 6 ya, silahkan nikmatilah. Jangan terlalu mana saya nanti silau. Apa tadi pertanyaannya? Oh ya. Nah, kalau ternyata ada kesepakatan antara pembina dan peserta, nah setelah sebelum berbuka kan kita ada waktu sekitar 1 jam, dari jam setengah 6 17.30 sampai maghrib. Sekarang jam berapa? Jam setengah 7 kurang lebih sekarang. Berarti ada jeda sejam. Nah, jeda sejam itu jika bisa dioptimalkan alhamdulillah. Tapi seandainya nanti peserta capek atau peserta ternyata payuh, apalagi hari pertama. Hari pertama tuh ya you know lah. Nah, hari pertama itu jangankan bulanmu yang kada puasa, bulanmu yang jangankan bulanmu yang puasa, yang kada puasa pun mungkin terkajut-kajut dengan keadaan baru, dengan suasana baru dan sebagainya. Nah, apalagi materinya bagi yang belum terbiasa agak berat. Kan lelah body itu kadang kalah dengan lelah di pikiran. Ya, biasa. Oke, ada lagi pertanyaan? Tempat pembelajaran. Kemarin kita survei di sama satu hati di Istikir caranya. Memang berhubung di Istikir juga ada kegiatan, tapi akhirnya dipindahkan ke Ma'had Ali di lantai 3. Nah, di lantai 3 untuk pembelajarannya kita sistem belapak. Jadi ada kursi yang seperti ini, tapi belapak di karpet, ada meja kayu terus ya untuk tulis dan sebagainya. Nah, kenapa itu yang dipilih? Ya, kalau belapak itu kan kalau anak beradah itu nyaman. Di jeda yang seperempat jam itu belum bisa memanfaatkan waktu mengirimkan mata 10 menit, dan itu bermanfaat insyaallah. Ya, daripada tak pas belajar, lebih baik guling ketika jeda waktu itu. Nah, itu untuk kelas nyaman atau kelas khusus sama di atas. Dan insyaallah kita beri tambahan kipas angin. Kan kita sekarang masuk di musim panas, musim kemarau. Ada lagi? Saluni. Kitab. Oke. Untuk kitab yang diajarkan untuk Yaman itu Fathul Qarib, Fathul Qarib, dan insyaallah akan kami bagikan dari panitia. Ya. Nah, untuk fikihnya, untuk nahwunya itu muqarrar yang langsung dikarang oleh Mu'allim Wildan. Ya, jadi kitabnya tidak tahu saya nama kitabnya apa. Tanya beliau. Nah, saya dulu yang marah bukunya. Entah sudah punya nama atau belum nama kitabnya lah. Jadi itu ada sekitar 70 halaman ya, 60 halaman. Ya, itu mulakhas dari beberapa kitab. Ya, ada lagi. Nah, untuk kelas Mesir kitabnya, kalau materi nahwu saya mengajar, kita membahas soal-soal yang ada selama mulai tahun 2012. Kami dapat soal yang kami kumpulkan mulai tahun 2012 sampai tahun 2000 yang terakhir 2021 lah. Itu yang kami bisa dapat dan kami acak-acak, kami cari soalnya, kami pilih-pilih, itu dapat berapa puluh soal, itu yang kita bahas. Nah, dan nanti ada pretest. Nah, itu juga gunanya untuk kami menilai kemampuan buhanmu. Apa yang nanti harus kami ajarkan, apa yang nanti harus kami sampaikan. Nah, kan kami tidak tahu nih basic buhanmu kan beda-beda. Di sini ada yang dari MAPK Martapura loh. Mana MAPK Martapura tuh apa namanya? 1,
2 yang tahu 2 yang datang sama ya 2 ya 3 berarti yang mampir ke Martapura ya. Ada yang dari MIPA ya, MIPA saya kenal insyaallah. Ya, siapa lagi dari mana? Dari Alpalah ada yang dari Alpalah? 1. Oh, anaknya siapa? Kita satu desa. Enggak, satu desa kami. Ya. Yang dari mana? Dari Gontor ada pokoknya. Ada Gontor. Ya, oh jauh sekali. Jawa. Tapi orang Amuntai, bukan orang Banjar. Ya. Oke, tapi keturunan Amuntai. Ya. Oke, nah itu basicnya beda-beda. Ada dari pesantren salaf, ada dari pesantren modern, ada dari madrasah aliyah. Makanya kami perlu untuk bukan menguji sih, ingin mengetahui sejauh mana kemampuan kalian agar kami bisa memetakan mana yang kami harus titik beratkan, mana yang harus kami fokuskan dalam pembelajaran nanti. Nah, untuk balaghah itu juga yang diajarkan itu soal. Kita membahas soal bersama nanti Ustaz Jinan dan Ustaz Najib juga soal. Dan untuk Fahmul Maqru itu dikarang langsung oleh gurunya, disusun langsung maksudnya, dikarang disusun oleh Ustaz Mahfud Bumi. Kemudian untuk kalam dan istima itu tanpa buku. Jadi itu latihan speaking, biono speaking ya. Kita belajar luar biasa ya. Kadang tahu kosakatanya, tapi kadang kau mengucapkan. Kalau seperti kamu yang jatuh cinta tapi tak mampu mengungkapkan tuh. Iya. Kan ada orang loh jatuh cinta, tahu kata-katanya, tapi tak bisa mengungkapkan. Enggak, sulit. Kenapa sulit? Karena ya entah gengsinya yang kuat atau supaya yang kuat. Enggak. Ya, bagi yang pernah jatuh cinta tahu rasanya. Ya, alhamdulillah Mas. Ada lagi? Nah, untuk muqarrar nanti kami bagikan. Lah, ada muqarrar yang dikarang yang disusun oleh panitia, nanti diberikan ke semua peserta insyaallah. Ada lagi? Kita asar sudah habis. Perempuan ada pertanyaan, anak putri. Soal istifsar. Separah. Tidak, Ismi. Tapi Halimah. Tapi tidak. Ya, kembalikan ke ketua. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, karena 1 menit lagi insyaallah tiba waktu sholat asar, dan silahkan dinikmati apa yang sudah disebutkan dan kita tutup. Silahkan, sudah ditutup ya? Sudah ditutup. Intinya pesan kami semangat. Otak kita itu sama, ya. Orang kampung, orang kota, orang manapun itu sama otaknya, sama aja. Yang nantinya akan menjadi acuan orang itu sukses atau tidaknya semangat dan juga perjuangannya. Yang penting mulai sekarang kalian niat yang baik, tujuannya untuk menuntut ilmu, semangat jangan kendur, dan terus belajar, insya Allah niatnya akan dikabulkan. Mudah-mudahan sebertaan sukses, berhasil. Dan sekali lagi kami informasikan, kalau ada sesuatu yang ingin ditanyakan atau permintaan, sampaikan kepada kami. Yang di asrama pun sampaikan kepada pembina, asalkan jangan minta kawin. Mungkin hanya ini ya, tambahan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan nanti insya Allah selama belajar ya, selama belajar kami usahakan speakingnya Arabic ya. Kita belajar dengan pakai bahasa Arab ya, paling tidak ada sedikit inguh-inguhnya gitu. Insya Allah. Biar nanti nggak butuh orang-orang Arab itu ya, orang-orang Arab itu baik Mesir, Yaman, Saudi, itu jarang sekali mereka itu kalau ngomong berbicara di hadapan orang banyak itu dia butuh jarang sekali. Anak kecil umur 5 tahun udah berani depan kamera dia ngomong. Jadi
kita di sini juga mulai latih diri untuk juga berani menyampaikan sesuatu pakai bahasa Arab. Kadang kita tuh tahu bahasa Arabnya tapi kadang utarakan tautan salah. Nah, tautan salah, maka kami tambahkan ada materi maharatul kalam wal istima'. Mudah-mudahan kabul hajat barlahu ya amin. Kalau sudah selesai menikmati atau menyantap snacknya, bisa bubar, kita sholat asar berjamaah di masjid. Nanti balik lagi ke sini untuk melakukan beres. Jadi tolong siapkan alat tulis masing-masing lah. Ya, pulpen. Ya. Kami kan ada tawaran pulpen kami. Jadi soalnya ada dan pakai pulpen lah. Nanti jangan pakai pensil. Soalnya mata kami ini agak kabur-kabur sudah. Ya. Tapi tulisan jelek kan pulang. Wah, kadang kamu celak. Cuman tulisan sakit deh, kuruk kan pulang. Wah, kuruk mata. Jadi tolong bawa pulpen, pulpennya kawan 2. Jadi kalau satu mati, kadang perlu minta kawan. Nah, ya, bangunan sedikit lah. Itu saja. Jadi silahkan menuju masjid, berwudu, bagi anak putri. Ada masjid juga atau anak musola di putri sebelah sana di dalam asrama bisa. Nah, nanti kumpul lagi di sini jam 4:30 lah. Atau kalau kawal jam 4:30 kurang 5 lah, supaya kita semua tepat di jam 5 itu mulai acara lah. Tolong tepat waktu 4:30 mulai acara. Nah, kita ada agenda mau syuting, ada paman. Ya mau syuting ya. Kamu ada pamannya nama lah ya. Jadi tolong tolong kerjasamanya semua. Assalamualaikum.